Hello guys, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word ya. Langsung saja, langkah pertama kita pergi di menu view, kemudian kasih aktif navigation pane. Nah, jadi ini fungsinya untuk melihat daftar isi di sini, judul-judul yang kita akan buat daftar isinya nanti. Oke, langsung saja. Jadi di sini setiap kata yang kita ingin buat daftar isi otomatisnya itu kita harus tambahkan a text. Jadi dengan cara klik di depan kalimat atau judul yang kita ingin buat daftar isinya. Sebagai contoh di sini kata pengantar ya. Saya ingin buat daftar isinya. Jadi saya klik di depan kata pengantar, kemudian klik menu reference, kemudian pilih submenu text level 1 ya. Jadi ini kita rata tengah. Oke, selanjutnya lanjut lagi ke judul yang kita ingin buat daftar isinya ya. Jadi di sini ada bab 1 ya. Saya ingin buat daftar isinya ya. Oke, jadi sekarang saya akan taruh kursornya di depan judul yang saya ingin buat daftar isinya. Oke, lanjut kita pilih menu reference, kemudian text level 1 ya. Jadi dia akan muncul di sini judul yang tadi kita buat textnya ya. Kemudian bagaimana agar pendahuluan ini bisa kita enter dan bab satunya ini kemudian pendahuluannya ini dia tetap bersambung ya. Jadi caranya kita harus tekan shift enter. Oke, jadi kalau kita tidak tekan shift enter, jadi contohnya saya langsung enter ya. Saya tidak tindih shift-nya, jadi saya langsung enter, maka otomatis di sini bab 1 dan pendahuluan itu akan terpisah. Nah, bagaimana caranya agar dia tetap bersambung ya? Jadi itu dengan cara tekan shift enter. Nah, maka dia di sini tidak akan terpisah ya, dia akan baca tetap satu kalimat ya. Kemudian ini kita rata tengah, kemudian line spasinya kita ganti menjadi 2,0 ya. Jadi remove flash before paragrafnya biar pas di sini ya. Jarak dari sini sampai di sini tetap 4,0. Oke, kita lanjut di latar belakang masalah. Kita taruh kursornya di depan latar belakang masalah. Kemudian kita klik menu reference, kemudian text level 2. Kenapa level 2? Agar dia masuk ke dalam ya. Dia masuk ke dalam sedikit dari bab 1 ya. Jadi kalau kita pilih textnya yang level 1, maka di sini bab 1 dan latar belakang masalah akan sejajar. Jadi agar dia masuk ke dalam, jadi kita pilih yang level 2, jadi dia agak masuk ke dalam. Oke, lanjut kita ke identifikasi masalah lagi, kita text level 2 ya. Jadi semua judul yang kita ingin buat daftar isi otomatisnya kita harus tambahkan textnya. Jadi ini text level 2, kemudian rumusan masalah lagi text level 2, jadi dia akan muncul di sini ya, muncul di sini. Kemudian lanjut ke berikutnya, ini text level 2. Kemudian manfaat penelitian kita taruh text level 2. Kemudian di sini manfaat teoritis kita tambahkan text level 3 ya, agar dia masuk ke dalam sedikit dari manfaat penelitian ini ya. Jadi nanti pada saat kita buat daftar isi otomatisnya itu akan terlihat lebih rapi ya. Kemudian lanjut di manfaat praktis kita tambahkan text level 3. Oke. Dan seterusnya. Jadi semua judul yang kita ingin buat daftar isi otomatisnya kita harus isi dengan text ya. Jadi di sini saya untuk dari bab 2 sampai dengan bab 3 dan seterusnya saya sudah buat textnya. Jadi untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian selanjutnya kita buat daftar isi otomatisnya. Jadi di sini juga text itu berfungsi lagi sebagai shortcut ya. Jadi kita ingin ke daftar kata pengantar. Jadi kita tinggal klik di sini, jadi langsung otomatis kita diarahkan ke kata pengantar. Jadi dalam mengakses setiap halaman itu akan lebih cepat. Misalnya kita ingin langsung ke bab 2. Jadi langsung kita tinggal klik di sini langsung otomatis ke halaman bab 2. Jadi akan lebih memudahkan kita untuk mengedit dokumen-dokumen kita. Ya. Kemudian kelebihan yang lain juga pada saat kita ingin mengedit ya ini ya. Misalnya kita ingin mengedit, kemudian judulnya ini berpindah ke halaman berikutnya, itu kita tinggal mengupdate nomor halamannya saja. Jadi kita tidak perlu mengecek satu persatu ya. Jadi kita tinggal mengedit jadi tinggal kita mengupdate dari daftar isi otomatis tersebut. Jadi sekarang saya ingin buat daftar isi otomatisnya itu di bawah kata pengantar ya. Jadi saya ingin buat daftar isinya di bawah sini ya, di bawahnya kata pengantar. Oke, caranya kita langsung klik menu reference, kemudian pilih table of content ya. Kemudian pilih template daftar isi yang ingin kalian gunakan. Misalnya saya pilih yang konten ya, yang
biasa ya. Jadi kita klik konten. Nah, di sini daftar isinya akan otomatis terbuat. Ini kontennya ini kita tinggal rubah dengan daftar isi ya, daftar isi. Nah, ini tinggal kita atur tulisannya menjadi Times New Roman ya, kemudian font 14. Oke, untuk warna kita ganti jadi otomatis. Kemudian bold ya, rata tengah. Oke, jadi ini agar dia muncul di daftar isi ini, jadi ini kita perlu lagi tambahkan add text ya. Jadi kita pergi ke menu reference, kita klik submenu add text level 1 ya, agar sejajar dengan kata pengantar ini ya. Oke, sekarang tinggal kita update. Kita tinggal update daftar isi otomatisnya agar daftar isi otomatisnya tertera di sini ya. Jadi tinggal kita update field, kemudian pilih update entry table. Nah, jadi update entry table ini akan mengupdate seluruh daftar isi ya. Jadi dari judul-judulnya ini dengan nomornya di sini. Jadi dia akan terupdate semua. Jadi di sini daftar isi sudah ada di sini ya, di daftar isi ini. Oke, sekarang kita tinggal ganti ini karena dia tulisan bold, jadi kita kasih hilang tulisan boldnya ya. Kemudian kita klik menu home, kemudian klik bold, klik 2 kali ya. Oke, ini sudah huruf boldnya sudah hilang ya. Sampai di sini daftar isi otomatis kita sudah jadi ya. Jadi kalian kalau ingin mengedit dokumen ya, misalnya kalian edit di bab 1 misalnya, ataupun bab 2 ya, misalnya judulnya ini sudah berubah misalnya di halaman berikut ya, kalian tinggal update aja di sini. Klik update, kemudian update field, pilih yang update page number only kalau kalian ingin hanya mengupdate nomor halamannya ini. Jadi dengan adanya daftar isi otomatis ini, kalian tidak perlu takut atau kalian tidak perlu mengecek satu persatu apakah daftar nomornya ini sudah benar atau salah ya. Jadi akan mempersingkat waktu kita ya dalam mengerjakan sebuah dokumen. Oke, sampai di sini daftar isi otomatis kita sudah jadi. Jadi video kali ini tutorial cara pembuatan daftar isi otomatis cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe untuk membangun channel saya ke depan ya. Jadi nanti saya akan terus mengupload tips dan trik seputaran ilmu-ilmu komputer ya. Oke, sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.